Berita pertama tentang tersangka makar Firza Husein dan tersangka kasus penodaan Pancasila Rizik Syihab. Polisi dikabarkan menangkap Firza Husein yang juga merupakan tersangka kasus makar siang tadi. Kabar penangkapan Firza Husein disampaikan pengacaranya Aldwin Rahardian, seperti dikutip dari situs detik.com. Aldwin mengatakan kabar penangkapan ia terima dari Ibu Firza yang menyebut polisi membawa Firza ke Polda Metro Jaya. Polisi sejauh ini belum membenarkan ataupun membantah soal kabar penangkapan Firza Husein. Dan saudara, untuk mengetahui kabar penangkapan Firza Husein, kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Adinda Ramadaning. Adinda, apakah benar informasi terkait dengan Firza Husein yang dijemput oleh polisi dan diperiksa saat ini oleh polisi? Aiman dan juga saudara, benar bahwa kabar tersebut memang kami terima di wilayah Polda Metro Jaya ini, bahwa hari ini Firza Husein ditangkap oleh pihak polisian. Namun kabar yang kami terima awalnya adalah Firza Husein dibawa ke Polda Metro Jaya. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan adalah bahwa Firza Husein ini memang ditangkap oleh pihak kepolisian, namun tidak dibawa ke Polda Metro Jaya, melainkan dibawa ke Makobrimob yang ada di Kelapa II, Depok. Dan juga awalnya kami menduga bahwa ada kabar, berbagai kabar ataupun informasi yang tersebar di kalangan wartawan yang juga kami terus berusaha mengkonfirmasi pada pihak kepolisian bahwa apakah ini terkait dengan kasus dugaan pornografi yang sempat beredar ataupun menjadi perbincangan beberapa hari ini. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan adalah penangkapan Firza Husein ini terkait dengan kasus makar, karena memang beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bahwa Firza Husein ini tidak hanya terkait dengan kasus dugaan pornografi saja, namun ada kasus lain sebelumnya di mana Firza Husein ini sudah ditetapkan sebagai tersangka makar yang sudah ditangkap pada saat tanggal 2 Desember 2016 yang lalu. Namun kemudian meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, ia dilepaskan kembali. Dan hari ini kami mendapatkan kabar bahwa penangkapan Firza Husein tersebut ini merupakan terkait kasus makar dan dibawa oleh pihak Resmob Polda Metro Jaya ke Makobrimob yang ada di Kelapa II, Depok. Dan juga kami sampai saat ini berusaha untuk mengkonfirmasi dari pihak kepolisian ke Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, ke Kombes Pol Argo Yuwono, namun sampai saat ini kami juga belum mendapatkan jawaban. Namun dari pihak kuasa hukum dari Firza Husein membenarkan bahwa hari ini Firza Husein ini memang dibawa oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini penyelidikan di pihak kepolisian ini juga terus dilakukan terkait siapa penyebar ataupun akun-akun penyebar dugaan kasus pornografi ini. Dan kami juga mendapatkan kabar bahwa sudah ada beberapa akun yang dikantongi namanya ataupun dikantongi akunnya yang akan didalami oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan untuk pengusutan kasus ini, pihak Polda Metro Jaya juga akan memanggil saksi ahli, diutamakan saksi ahli terlebih dahulu karena ingin membuktikan apakah memang benar percakapan yang ada ataupun beredar di media sosial ini merupakan percakapan yang memang dilakukan ataupun diunggah oleh Firza Husein maupun ketua dari FPI yaitu Rizik Syihab. Dan oleh karena itu ini juga masih didalami dan juga mencari saksi-saksi yang lainnya. Terkait dengan kasus dugaan pornografi, kami juga tadi sempat melihat ada aksi ataupun demonstrasi dari salah satu organisasi masyarakat yaitu Aliansi Mahasiswa dan juga Masyarakat Jakarta yang terus menuntut pihak polisian untuk mengusut kasus dugaan pornografi terkait dengan Imam besar FPI yaitu Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Aiman. Adinda, apakah Anda juga mendapatkan informasi meskipun masih dalam tahap pemeriksaan saat ini bahwa Firza Husein tidak hanya diperiksa kali ini, ditangkap kali ini karena kasus makar, karena kita tahu bahwa kasus makar sudah pernah diperiksa sebelumnya dan sudah menjalani proses pemeriksaan dalam beberapa pekan belakangan ini. Tapi ada kasus yang Anda sebutkan tadi terkait dengan muatan pornografi yang diduga termuat foto Firza Husein di sana. Apakah penangkapan kali ini juga terkait dengan hal tersebut? Apakah Anda sudah memperoleh informasi, konfirmasi terkait dengan hal tersebut?
Inilah yang menjadi pertanyaan besar di kalangan awak media yang ada di Polda Metro Jaya. Apakah ini merupakan salah satu strategi dari pihak kepolisian? Ini apakah adalah salah satu strategi dari pihak kepolisian untuk menangkap Firza Husein ataupun mengamankan Firza Husein di Makobrimob Kelapa II Depok, tidak hanya untuk menyelidiki terkait kasus makar atau juga ada kasus yang lainnya yang saat ini memang kami memang coba didalami ataupun coba dikonfirmasi oleh pihak Firza Husein maupun ataupun oleh Ketua FPI. Dan sampai saat ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa sampai saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait apakah memang benar ini hanya terkait kasus dugaan makar, karena memang dugaan makar tersebut Firza Husein sudah ditetapkan tersangka sejak Desember lalu, atau akan diperiksa terkait kasus dugaan pornografi yang melibatkan nama dirinya dengan Rizik Syihab. Inilah yang nanti kita tunggu bagaimana kelanjutan ataupun konfirmasi dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Aiman. Dinda Ramadhaning dari Polda Metro Jaya, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami akan terus menelusuri terkait dengan informasi ini. Saya akan segera mengkonfirmasi kuasa hukum Firza Husein yang bernama Altwin Rahadian untuk mengetahui perihal tentang penangkapan kliennya. Selamat sore, Bung Altwin, dengan Aiman, Kompas TV. Oh iya, sore Mas Aiman. Iya, apakah benar informasi yang kami terima bahwa Firza Husein saat ini ditangkap polisi? Iya, jadi begini, saya kebetulan pagi itu tadi dikontak oleh keluarga aja, hanya memang saya sedang menangani perkara lain. Barusan tadi beberapa jam kembali berkomunikasi dengan Mbak Vivi, adik dari Mbak Firza Husein. Jadi beliau menceritakan bahwa tadi jam 11 pagi itu datang penyidik dari Polda dan melayangkan surat penangkapan. Oke. Itu surat penangkapan ini penangkapan atas tuduhan masih tetap dengan kasus yang kemarin ya, tentang makar begitu. Oke. Pak, surat penangkapannya hanya terkait makar. Hanya terkait makar, betul. Jadi, kenapa perlu ditangkap? Padahal kan sebelumnya Firza kooperatif datang ke Polda Metro Jaya, kemudian ada proses hukum yang tengah diperiksa dan jalan seperti biasa. Artinya tidak ada alasan penangkapan. Tidak adakah kasus lain yang kemudian disebutkan oleh polisi pada saat penangkapan? Tidak ada. Jadi di surat menurut adik dari Mbak Firza ini masih soal makar ya. Tuduhannya masih makar dan surat penangkapannya itu soal makar. Kita juga ini masih belum paham kenapa kemudian harus ada penangkapan. Padahal terakhir setelah lepas dari Makobrimob itu sudah ada 2 kali pemeriksaan BAP gitu kan, dan selama ini betul Mbak Firza cukup kooperatif ya, apalagi handphone dan lain sebagainya itu sampai Bung Altwin, Anda sempat berkomunikasi dengan polisi yang menangkap atau memeriksa. Apakah ini juga terkait dengan situs ataupun gambar, foto yang bermuatan pornografi yang diduga merupakan Firza Husein? Ya, belum ini Mas. Jadi kita baru mau konfirmasi ini. Ya. Saya juga baru selesai ini menangani hal lain. Jadi baru mau bertemu dengan keluarga ini dan lanjut ke Makobrimob begitu. Jadi karena tadi itu Pak Vivi dan dari GNPF ya, dari FPI ada yang baru itu yang mendampingi. Anda kan sempat berkomunikasi pasti dengan Firza Husein. Cukup menjadi perhatian, cukup menjadi pembicaraan apa yang berada di situs, ya, saya sudah tidak usah sebutkan situsnya, yang melibatkan foto yang diduga bermuatan pornografi Firza Husein dan juga menyebut-nyebut nama Rizik Syihab. Apa yang klien Anda, Firza Husein, sampaikan terkait ini? Ya, pertama begini, saya kaitannya dengan itu, saya ini hanya damping Mbak Firza ini hanya soal tuduhan makar, ya, tentang makar. Nah, ada pun soal itu saya belum banyak cerita ini dengan... Sudah pernah disampaikan belum, Bung Altwin, dari Firza Husein kepada Anda? Pernah nggak berbicara soal... Iya, hanya terakhir bahwa dia menyatakan bahwa itu fitnah. Gitu ya. Keluarga pun juga menyatakan bahwa itu fitnah, begitu ya.
Oke. Terakhir baru saja itu adiknya Mbak Vivi yang rencananya malam ini. Oke, jadi dia menyebutkan bahwa foto itu bukan foto dirinya, bukan foto Firza Hussein. Beliau menyampaikan bahwa pemberitaan itu fitnah, begitu. Ya, pemberitaannya ada. Kalau fitnah kan berarti foto itu bukan foto Firza Hussein, itu yang disampaikan Firza Hussein kepada Anda. Nah, yang disampaikan oleh keluarga bahwa pemberitaan itu adalah fitnah. Hal-hal lain belum secara detail begitu kita bicara soal itu. Karena saya pun juga kapasitasnya kan hanya mendampingi soal. Iya. Tapi kan kebetulan karena kuasa hukum, jadi mungkin satu tarikan nafas begitu. Saya tanyakan juga ke Bung Altwin. Bung Altwin, kalau seandainya ia merasa difitnah, kenapa kemudian tidak melaporkan ke polisi? Iya, keluarga baru kemudian akan berembuk ini. Gitu. Okay. Dan rencananya baru malam ini keluarga dari Pak Firza Hussein ini akan konvers gitu, Mas Aiman. Tadi saya kan baru mau cerita. Oke. Jadi rencana malam ini beliau ada yang mau disampaikan begitu. Mungkin salah satunya terkait soal tadi ya, soal pemberitaan yang pihak keluarga ya akan menyampaikan keluarga adiknya. Soal makar juga termasuk soal dugaan foto bermuatan pornografi yang diduga merupakan foto dari Firza Hussein. Betul Mas Aiman. Oke, kita tunggu jam berapa nanti? Jam 7 insya Allah Mas Aiman. Di posisinya lokasinya di mana? Posisi di daerah ini di Pejaten nanti. Oke, nanti saya akan hubungi Anda, Bung Altwin. Mohon informasi dan mudah-mudahan nanti ada keterangan apa yang Anda sampaikan. Nanti kita akan cover sebagai berita terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih Bung Altwin Rahadian, kuasa hukum dari Firza Hussein, telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Saudara Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melayangkan somasi kepada salah satu tersangka dugaan makar Firza Hussein. Somasi berisikan agar Firza Hussein tidak lagi menghubungkan nama Tommy Soeharto dengan Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Melalui kuasa hukumnya Erwin Kalo, Tommy Soeharto melayangkan somasi pada 20 Desember 2016 lalu. Pasca penetapan Firza Hussein menjadi tersangka dugaan makar. Dikutip dari laman detik.com, salah satu isi somasi adalah bahwa saudari diketahui telah mengaku-ngaku membuat dan menyebarkan berita-berita yang menyebutkan klien kami, Tommy Soeharto, seolah-olah adalah pembina atau pemilik Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana yang saudara ketuai, di mana berita tersebut adalah tidak benar. Apabila somasi tidak diindahkan, Tommy Soeharto mengaku akan menempuh jalur hukum. Saudara Firza Hussein sempat menampakkan diri ke publik saat ikut rombongan tersangka dugaan makar bertemu pimpinan DPR pada 10 Januari 2017 lalu. Firza datang bersama Kiflan Zain dan Rahmawati Soekarno Putri. Menurut polisi, peran Firza Hussein dalam kasus dugaan makar adalah sebagai pengumpul dana. Saudara, Palangka Polda Jawa Barat setelah menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka kasus penodaan lambang negara. Laporannya usai jeda.